Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai operasional ya yang ada di form C dan di lampiran C. Jadi di form C ini kita akan ditanyakan mengenai satu tentang energi dan ketahanan iklim. Yang kedua tentang ketahanan infrastruktur air, juga tentang tekanan air ya, eh, tekanan pengaliran terutama ya. Terus juga nanti ada yang disebut dengan gangguan operasi selama beroperasi ya. Terus apakah ada penggantian kalibrasi meter dan penggantian meter dan kalibrasi ya. Terus juga khususnya di operasi ini lebih menekankan juga kepada kualitas air, baik air pelanggan maupun air yang ada di produksi. Sehingga nanti unsur-unsur yang memang disyaratkan di dalam pemeriksaan kualitas air ini menyangkut pemeriksaan mikrobiologi, fisika dan kimia, itu semuanya harus diuji ya, seperti itu. Baiklah, kita mulai saja. Kita mulai dari lampiran C ya, di sini lampiran C. Nah, lampiran C ini kebanyakan tentang pengujian ya, pengujian lab atau pengujian yang disyaratkan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di sini nanti ada yang diperiksa itu adalah kualitas air pelanggan dan juga pemeriksaan kualitas air produksi ya. Nah, pertama karena jumlah sampel itu diambil dari jumlah jiwa per kakak serta jumlah pelanggan ya, maka di sini harus diisi dulu berapa rata-rata jiwa per kakaknya, lalu berapa jumlah orang yang dilayani dalam rumah tangga itu, lalu berapa rata-rata jumlah dilayani per hidran. Kalau di hidran tuh ambil standarnya 100 ya. Terus frekuensi yang disyaratkan itu per bulan itu untuk parameter mikrobiologi 1 kali uji per bulan, untuk parameter fisik 1 kali per bulan, dan untuk parameter kimia itu 1 kali dalam 6 bulan. Nah, kita lihat di sini, dihitung dulu berapa jumlah sambungannya. Nah, ini setiap bulan mungkin beda-beda ya, karena jumlah sambungan itu tidak sekaligus dalam 1 tahun, tapi karena di sini pemeriksaan memang harus per bulan ya, kecuali yang parameter kimia 6 bulan, maka di sini harus didata per bulannya ya, dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. Jadi sampai Desember, lalu dihitung nanti masing-masing bulan itu berapa jumlah pelanggannya, lalu juga berapa jumlah hidran air, jumlah penduduk yang dilayani dalam jiwa, itu nanti ini sudah menggunakan rumus ya. Lalu di sini jumlah sampel yang disyaratkan, ini juga rumus. Nah, sehingga nanti kita tinggal mengisi saja di sini. Nah, di sini angka-angka yang biru ini kita lihat ya. Untuk parameter mikrobiologi itu untuk Escherichia coli yang disyaratkan 1, untuk yang dilakukan berapa? Ya, misalnya kalau 1 memenuhi kualitas tidak ini. Kalau memenuhi kualitas berarti berapa jumlah yang memenuhi kualitasnya ya. Nah, nanti tinggal dihitung di situ ya. Nah, ini nanti akan muncul ya syarat yang disyaratkan itu karena ngambil dari rumus ya, tergantung dari jumlah sambungan jiwa dan jumlah keran umum serta penduduk yang dilayani, nanti akan kelihatan di sini. Nah, angka-angka ini tinggal diisi saja. Nah, sehingga nanti angka-angka ini yang akan tergantung dari jumlah sambungan dan hidran, maka yang dilakukan itu berapa. Lalu dari sekian yang dilakukan, berapa yang memenuhi kualitas. Begitu juga untuk parameter fisik ya, seperti apa, lalu parameter kimia seperti apa ya. Dan kalau misalnya nilainya ingin tinggi, maka semua parameter ini itu harus dilakukan pengujian. Itu yang pertama di pelanggan ya, di pelanggan. Selanjutnya nanti juga diperiksa di
produksi ya. Jadi juga sama ini jumlah sampel yang disyaratkan ini rumus juga ya. Jadi F58 itu ngambil dari sini. 58 ini berapa? Misalnya kalau ada jumlah IPA-nya ada 5, berarti sampelnya adalah 6 gitu ya. Jadi iya, F5 sama ya 5 juga ya, karena F58 ini kali 1 ya. Berarti kalau unit produksinya 5, berarti ada 5 yang harus diuji. Nah, ini mungkin kalau jumlah unit produksi relatif tidak banyak berubah ya, tapi tetap di sini harus dirinci ya, dari mulai Januari sampai nanti Desember ya. Begitu juga dengan parameter yang diperiksa dari mikrobiologi, fisika, dan kimianya ya, tinggal diisikan saja. Nah, untuk yang kuning-kuning itu sudah otomatis nanti akan diisi. Karena ini hanya 6 bulan sekali untuk parameter kimia, maka di sini hanya 2 ya di sini. Ini di bulan Juni sama di bulan Desember. Baik, itu tentang lampiran C ya. Kita masuk ke form C-nya. Nah, di sini nanti di kinerja yang baru itu ada indikator tentang energi dan ketahanan iklim. Apakah PDAM ini sudah ikut untuk mengikuti program konservasi energi ya. Maka di sini ditanyakan ketahanan energi ya. Penggunaan energi sebelumnya itu berapa? Sini masukkan. Ini dalam kilowatt per jam ya. Terus yang menggunakan PLN berapa? Menggunakan dari konsumsi BBM ya. Artinya energi yang dari genset atau menggunakan BBM. Lalu kalau misalnya ada energi terbarukan, silakan dimasukkan. Ini tahun ini ya. Nah, tahun sebelumnya itu nanti bisa dicek sehingga nanti kita bisa tahu tahun ini dengan tahun sebelumnya apakah ada penghematan atau tidak gitu ya. Terus juga selanjutnya terkait dengan ketahanan infrastruktur air. Jadi untuk ketahanan infrastruktur, apakah PDAM ini punya alternatif sumber air baku, misalnya dari pengumpulan air hujan, pembangunan embung, air laut, daur ulang, artinya ada sumber-sumber lain yang berbeda dengan sumber yang biasa, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada, ya kita tinggal pilih ya 1 atau 0 gitu ya. Kalau iya berarti 1, kalau 0 berarti tidak. Gitu. Terus apakah PDAM juga mengembangkan program efisiensi penggunaan air yang ditujukan kepada pengguna rumah tangga, baik komersial, industri, maupun institusi, termasuk program sosialisasi penghematan air ke pelanggan. Nah, ini lebih ke kampanye ya, dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan, ya kita pilih 1, tidak, kita pilih 0, ya, seperti itu. Terus terkait dengan kualitas air baku, ya. Jadi, PDAM berperan serta dalam program penghijauan. PDAM berperan serta dalam program pencegahan pencemaran. Ada nggak kegiatan-kegiatan tersebut? Juga PDAM mempunyai konstruksi bak pra-sedimentasi untuk mengatasi kekeruhan yang tinggi sebelum diolah di unit, terutama pada saat misalnya terjadi banjir bandang ya, banjir besar yang meningkatkan kekeruhan. Ya kalau PDAM punya bak pra-sedimentasi sebelum dimasukkan ke dalam pengolahan ya, maka itu nanti termasuk juga ketahanan terkait kualitas air baku. Selanjutnya, ketahanan terkait pengembangan dan penerapan rencana kontingensi dan kesiapsiagaan termasuk rencana untuk kesinambungan operasi dan kesiapan rantai pasok. Jadi, apakah PDAM mengembangkan rencana tanggap darurat termasuk instruksi bagi staf tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Ya, ini mitigasi ya terhadap bencana, apakah punya enggak rencananya. Terus ada pelatihannya dalam menghadapi bencana. Terus menyimpan suku cadang dan perlengkapan pada saat untuk persiapan darurat ya. Terus juga mengembangkan rencana komunikasi dan sistem peringatan untuk memfasilitasi komunikasi tepat waktu mengenai informasi yang relevan mengenai banjir dan kekeringan kepada pejabat, pengambil keputusan,
manajer darurat dan masyarakat. Ini ada nggak kegiatan-kegiatan tersebut ya? Tinggal pilih ya atau tidak saja. Selanjutnya tentang tekanan dan pengaliran. Ya, dalam operasi terutama ini tekanan itu penting ya. Jadi itu nanti titik pengukuran tekanan itu ada berapa lokasi ya di sini. Terus titik pengukuran dengan tekanan yang tidak cukup itu ada berapa lokasi. Tekanan layanan minimum itu berapa bar ya, dan berapa tekanan layanan maksimum ya. Jadi kita bisa memberikan gambaran terhadap PDAM kalau kita punya data ini ya, berapa tekanan minimumnya dan berapa tekanan maksimum pada layanan. Terus sumber pengaliran, apakah dari sumber air ke produksi itu menggunakan gravitasi atau pompa ya. Nah, kalau misalnya di sini kita pilih saja. Ini harusnya ada pilihan gravitasi atau pompa ya. Ini juga sama, sistem pengaliran itu gravitasi atau pompa ya. Pengaliran itu maksudnya dari produksi ke pelayanan. Jadi ada dua ya tadi. Dari sumber air ke produksi, dari produksi ke pelayanan. Ini harusnya ada pilihan ya. Nanti diperbaiki ini gravitasi atau pemompaan. Selanjutnya gangguan operasi ya. Ini berapa jumlah gangguan operasi atau layanan dalam periode penilaian. Jadi dalam 1 tahun berapa banyak itu terjadi gangguan. Ya, itu dalam operasi atau pelayanan ya. Terus juga itu ada nggak penggantian atau kalibrasi meter pelanggan dalam 1 tahun. Ya kalau misalnya ada itu berapa unit ya masukkan. Nah kalau ini untuk kualitas air ya pemeriksaan lab itu tidak usah diisi karena ini sudah diisi di lampiran C ya di sini. Nah di sini, jadi otomatis ke sini itu sudah dapat ya angka-angka ini. Nah ini tergantung dari nanti jumlah penduduk yang dilayani ya. Itu juga sama, itu dari sisi kualitas air pelanggan yang memenuhi syarat ya. Itu di apa pelanggan ya. Terus selanjutnya di produksi. Ini juga sama, pemeriksaannya sama. Ada mikrobiologi, ada fisika, ada kimia ya, seperti itu sama. Tapi ini juga nggak usah diisi ya, karena nanti sudah diisikan di lampiran C. Nah, selanjutnya di sini yang perlu diisi adalah jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan dibagi dua ya, ada pelanggan di wilayah administratif, artinya di wilayah menjadi wilayah administratif dia. Jadi kalau misalnya di contoh misalnya di kabupaten misalnya ya, maka PDM kabupaten itu menjadi pelayanan di wilayah administratifnya. Tetapi kalau misalnya PDM kabupaten itu ternyata memberikan layanan juga terhadap di luar kabupaten, misalnya ke kota, maka nanti di sini diisi ya di wilayah administratif dan di luar wilayah administratif. Nah, nanti di sini ada dibagi-bagi ya kelompoknya, ada rumah tangga atau domestik, ada komersial, ada industri, ada institusi dan umum ya. Nah, itu tinggal dimasukkan saja. Biasanya di laporan langganan ya, itu ada ya. Jadi mana saja yang masuk ke wilayah administratif dan mana yang tidak masuk ke wilayah administratif. Nah, itu untuk form C ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke form D atau kualitas pelayanan ya. Nah, sebelum mengisi form kualitas pelayanan, kita lihat dulu di lampiran D-nya apa saja yang harus diisi. Nah, di lampiran D-nya ini sedikit sekali yang diisi yaitu tentang loket pelayanan ya. Itu ada eh, alamatnya ya. Jadi kalau misalnya loket pelayanannya banyak tinggal ditambahkan aja di insert ya ke bawah. Ada website ya, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Terus misalnya media pelayanan pengaduan, loket pelayanan ada di mana saja, di insert saja. Ada websitenya, ada call center kalau banyak ya tinggal ditambahkan. Dan ada nomor WhatsApp. Biasanya mereka
punya banyak nomor WhatsApp ya. Jadi misalnya tambahkan ya WhatsApp buat pengaduan, WhatsApp pengaduan pelayanan, WhatsApp misalnya tentang eh, pelanggan, WhatsApp tentang kualitas air dan sebagainya, itu tinggal tambahkan di sini di form lampiran D ya. Nah, balik lagi kita ke form D. Nah, ini lebih ke apa ya, data kualitas pelayanan. Pertama ada tentang administrasi. Jadi untuk PDM tersebut itu status administrasinya apa? Biasanya nanti ada kota, kabupaten, provinsi, dan ada gabungan kota dan kabupaten, gitu ya. Lalu luas wilayahnya kita masukkan, jumlah penduduk di wilayah administrasi berapa, jumlah jiwa per kakak itu berapa. Ini biasanya kalau jumlah jiwa per kakak itu ada di BPS atau di Disdukcapil ya. Tapi sebetulnya ada juga nanti jumlah eh, jiwa per kakak itu hasil dari survei. Kalau PDAM itu melakukan survei ya. Terus cakupan pelayanan, jumlah penduduk di wilayah pelayanan itu berapa? Di luas area pelayanan di wilayah administrasi berapa, yang di luar wilayah administrasi berapa. Kalau ini PDAM-nya itu melayani di luar wilayah administrasi. Terus target penduduk terlayani SPAM BUMD AM sesuai rencana bisnis. Ini berapa targetnya? Biasanya kan kalau sudah punya RENBIS ya atau rencana bisnis, itu setiap tahun itu ada target penduduk yang terlayani ya. Nah, berapa jiwa gitu ya, di satuannya jiwa ya. Terus jumlah orang persambungan rumah tangga, data pelanggan atau hasil survei. Nah, ini berapa orang per SR ya. Jadi kalau ini jumlah jiwa per kakak, dalam satu kakak itu berapa? Kalau ini adalah per pelanggan. Jumlah jiwa atau jiwa per pelanggan. Ini biasanya hasil survei ya. Berikutnya tentang penggantian atau kalibrasi pemasangan meter air pelanggan. Ini jumlah meter air pelanggan yang diganti atau dikalibrasi pada periode evaluasi. Jadi dalam satu tahun berapa sih jumlah meter pelanggan yang diganti atau dikalibrasi? Ini masukkan saja di sini. Karena ini menunjukkan bahwa karena kan meter itu wajib ya 5 tahun sekali itu harus diganti ya. Tapi tetap juga mungkin setiap tahun perlu dikalibrasi apakah masih akan akurat atau tidak ya. Terus waktu yang dibutuhkan untuk penyambungan sambungan baru itu berapa hari. Jadi pada saat mereka mendaftar itu kira-kira berapa hari dia bisa mendapatkan air ya melalui sambungan baru ini. Selanjutnya tentang pengaduan dan gangguan ya. Nah, terus jumlah pengaduan yang terkait dengan pelayanan itu ada berapa pengaduan, yang terkait dengan tekanan berapa banyak ya pengaduan, tentang kontinuitas aliran itu berapa banyak pengaduan, tentang kualitas air, lalu terkait dengan adanya gangguan secara umum, lalu juga keluhan tentang tagihan berapa, keluhan di luar ini semua, keluhan lainnya itu berapa banyak, lalu jumlah pengaduan yang selesai ditangani dalam satu tahun itu berapa. Jadi dari sekian banyak pengaduan itu berapa total yang bisa dilayani. Ini jadi kinerja juga ya, jadi kinerja juga. Selanjutnya tentang survei kepuasan pelanggan. Jadi setiap tahun biasanya PDAM itu melakukan survei ya tentang kepuasan pelanggan, dan biasanya ada pihak ketiga yang melaksanakannya, atau juga mungkin juga tidak dilakukan oleh pihak ketiga ya. Dan itu nanti kita bisa lihat di sini dari pertanyaannya. Apakah survei kepuasan pelanggan dilakukan pada evaluasi pada periode evaluasi oleh BUMD? Ya, artinya dalam satu tahun itu dilakukan nggak SKP-nya gitu ya. Kalau dilakukan pilih ya, yaitu bisa disebutkan dengan angka 1, tidak itu disebutkan dengan angka 0 ya, gitu. Terus, apakah dilakukannya oleh pihak ketiga? Kalau iya, kita pilih 1 gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat kita memberikan ke pihak ketiga, ya,
itu dilakukannya oleh BPS, oleh perguruan tinggi, oleh LSM, atau oleh pelaku usaha yang lainnya. Nah, ini tinggal dipilih saja ya. Nah, ini dari survei kepuasan pelanggan ini berbeda antara dilakukan oleh sendiri ya dan dengan dilakukan oleh pihak ketiga. Terus dari hasil survei tersebut ya, itu dipublikasikan nggak ke publik ya. Misalnya di ruang-ruang layanan ditampilkan berapa hasil kepuasan pelanggan itu, apakah biasanya dalam bentuk angka ya, apakah misalnya nanti berbentuk angka atau berbentuk huruf ya, baik, buruk misalnya, atau kurang baik gitu ya. Terus misalnya nanti juga ditampilkan nggak di ruang layanan, atau di media cetak, atau mungkin di website, di media pemberitaan online ya, di medsos, ataupun misalnya kalau punya websitenya PDM sendiri, di websitenya PDM. Oh, ini medsos ya, jadi ini mungkin media pemberitaan online itu misalnya nanti seperti detik.com gitu ya. Tapi kalau media jejaring sosial di medsos ya. Kalau misalnya punya Instagram, punya Facebook dan sebagainya, itu bisa ditampilkan di sana. Nah, ini tinggal dipilih saja ya. Ya, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, berikutnya nanti ada nilai kepuasan pelanggannya. Kalau misalnya ini pilih salah satu ya. Jadi kalau misalnya ini sangat memuaskan, yang ini pilih satu, yang lainnya nol. Kalau misalnya nilainya memuaskan, berarti yang ini adalah nol, yang ini satu ya. Nah, ini dalam bentuk memuaskan, sangat memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Berikutnya tentang tekanan ya. Jadi nanti ini titik pengukuran tekanan itu berapa lokasi. Lalu jumlah pengukuran tekanan. Jadi titiknya itu biasanya punya berapa titik ya untuk mengukur tekanan, tapi jumlah pengukuran tekanannya berapa ya, berapa titik, berapa lokasi. Kadang-kadang ya harusnya sih semua lokasi itu diukur ya, tapi mungkin juga tidak diukur semua. Terus elevasi rata-rata sumber air baku ini untuk melihat ketinggian ya, dari air baku terus ke produksi, ini rata-rata saja ya, karena kan eh, ini sumber air bakunya banyak, terus juga IPA-nya banyak juga, atau yang produksinya banyak juga, sehingga ambil rata-rata. Lalu dihitung berapa elevasi maksimum titik pelayanan. Biasanya nanti ada pelanggan-pelanggan yang di daerah tertentu maksimumnya di elevasi berapa. Tinggal masukkan berapa meter, minimumnya di elevasi berapa ya. Nah, terus ini ada berapa jumlah pelanggan dengan tekanan di atas atau sama dengan 0,75 bar. Itu jumlahnya berapa. Sehingga nanti kita bisa tahu berapa persen sih yang dapat tekanannya di atas 0,75. Nah, itu ini ke bawahnya tentang kualitas ya. Kualitas air itu ngambil dari FOMC ya. Nah, selanjutnya kita ke kontinuitas. Ini kalau tadi kualitas, sekarang kita kontinuitas berapa jam distribusi air ke pelanggan selama periode penilaian. Ini rata-rata juga ya. Jadi dalam 1 tahun rata-rata durasi pelayanan ya itu berapa jam. Selanjutnya nanti tentang media informasi dan pelayanan. Berapa jumlah media informasi yang dipunyai, tinggal ditambahkan sini. Terdapat 5 jenis media gitu. Nah, khusus yang pengaduan, jumlah media pelayanan pengaduan ini tinggal diisikan. Misalnya kalau ada 5, terdapat 5 jenis media. Seperti itu ya.